Panglima Lidah Hitam, Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran yang disahkan pada tahun 2004. Provinsi Sulawesi Barat beribu kota di Mamuju yang terletak di pesisir Selat Makassar. Sebagaimana halnya provinsi lainnya di Nusantara, Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki beragam cerita rakyat. Salah satunya adalah Panglima Lidah Hitam. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah istana megah yang berdiri di puncak sebuah bukit. Raja Balinapa, dialah sang pemilik istana megah di puncak bukit tersebut. Meskipun sudah berkuasa selama puluhan tahun, sang raja tetap mempertahankan tahtanya. Sepertinya dia ingin berkuasa untuk selama-lamanya. Untuk menjaga agar tubuhnya tetap bugar dan sehat, Raja Balinapa rajin berlatih perang, menunggang kuda, serta memanah. Setiap beberapa bulan sekali, Raja Balinapa selalu menyempatkan dirinya berburu di hutan. Karena tidak ingin kekuasaannya jatuh ke tangan orang lain, Raja Balinapa juga tidak segan bertindak kejam. Ratusan hingga ribuan orang yang dianggap membahayakan kekuasaannya dikirim ke penjara. Hingga suatu hari, Raja Balinapa merasa cemas dengan istrinya yang hamil tua. Sebelum-sebelumnya, Raja Balinapa selalu membunuh anaknya yang laki-laki. Dia tidak ingin kekuasaannya sebagai raja diambil alih oleh anaknya. Di saat kelahiran anaknya semakin dekat, Raja Balinapa berniat berburu ke hutan. Dia kemudian memanggil panglima perangnya yang bernama Puang Moso. Yang mulia, hamba menghadap. Perintah apakah yang hendak Baginda sampaikan? Panglima, sebentar aku berangkat berburu. Ada kemungkinan permaisuri akan melahirkan selama aku berburu. Jika permaisuri melahirkan bayi laki-laki, aku perintahkan kau segera membunuh bayi itu. Permaisuri tidak akan tega membunuh bayi itu. Panglima Puang Moso hanya bisa berdiam dan berpikir dengan keras bagaimana jika permaisuri benar-benar melahirkan bayi laki-laki. Panglima perang Raja Balinapa itu hanya bisa berharap semoga permaisuri melahirkan bayi perempuan. Akhirnya sang permaisuri pun melahirkan bayinya. Panglima Puang Moso yang berada di luar kamar permaisuri mendengar suara bayi menangis dengan harap-harap cemas. Permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki, tapi anehnya... Aneh kenapa? Katakan. Bayi laki-laki itu memiliki lidah yang berwarna hitam dan berbulu. Ambil bayi itu dan berikan padaku, cepat. Puang Moso melihat bayi tersebut memang memiliki lidah yang hitam serta berbulu, seperti yang dikatakan oleh dayang istana. Aku titipkan bayi ini kepadamu. Kamu tidak perlu tahu asal-usul bayi ini dan itu lebih baik demi keselamatanmu. Sebulan sekali aku akan datang ke sini melihat bayi ini. Baik Panglima, hamba akan merawat bayi ini seperti merawat anak sendiri. Sementara itu Raja Balinapa telah kembali dari berburu. Panglima Puang Moso segera menemuinya. Panglima, apakah permaisuri sudah melahirkan? Baginda, permaisuri sudah melahirkan seorang bayi laki-laki dan sesuai dengan perintah Baginda, hamba sudah membunuhnya. Di mana kamu memakamkan bayi itu? Mari Baginda, saya hantarkan melihat makam bayi itu. Baginda, inilah makam bayi yang baru saja dilahirkan oleh permaisuri. Bagus. Kamu sudah melaksanakan perintahku. Padahal diam-diam Panglima Puang Moso yang tidak tega membunuh bayi telah menyembelih seekor kambing dan menguburnya di pemakaman istana. Raja Balinapa benar-benar tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Panglima Puang Moso. Hari telah berganti minggu dan berganti bulan, sebagaimana pesannya kepada petani di tengah hutan itu. Sebulan sekali Panglima Puang Moso datang melihat bayi itu. Hingga suatu hari, ketika datang ke hutan itu, Panglima Puang Moso melihat hal yang tidak diduga. Bayi yang telah tumbuh besar menjadi remaja itu tiba-tiba disambar seekor elang raksasa. Panglima Puang Moso yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga Tuhan melindungi anak itu. Elang raksasa itu terbang jauh membawa anak Raja Balinapa, melintasi hutan, sungai, gunung, dan akhirnya seorang petani yang sedang sibuk menggarap ladangnya dikejutkan oleh seorang anak yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ketika melihat ke atas, petani tersebut melihat seekor elang raksasa terbang menjauh.
Petani yang terkejut itu kemudian membawa anak tersebut menghadap Raja Goa. Baginda, anak ini saya temukan di ladang. Dia dijatuhkan oleh seekor elang raksasa. Siapa anak ini? Saya sudah menanyainya berkali-kali, tapi dia tidak mau menjawab. Anak ini dikirim oleh elang raksasa. Dia jelas bukan anak sembarangan. Biarkan anak ini tinggal di istana. Aku akan mendidiknya menjadi seorang prajurit tangguh. Begitulah akhirnya anak yang diselamatkan oleh Panglima Puang Moso itu terdampar di istana kerajaan Goa. Raja Goa yang melihat keistimewaan anak tersebut merawatnya dan melatihnya dengan berbagai keahlian sebagai seorang prajurit. Tidak terasa waktu terus berlalu. Anak Raja Balinapa itu telah menjadi seorang laki-laki dewasa yang memiliki banyak keahlian sebagai seorang prajurit. Setelah dirasa mencukupi, Raja Goa mengirim anak yang dikirim elang raksasa ke berbagai medan pertempuran. Tidak sia-sia Raja Goa mendidiknya. Anak tersebut tampil sebagai prajurit pemberani dan cerdas. Keberanian dan kecerdasan anak Raja Balinapa itu membuat Raja Goa mengangkatnya menjadi Panglima Perang. Raja Goa kemudian memberikan gelar Panglima I Manyambungi. Sejak diangkat menjadi Panglima Perang, anak Raja Balinapa yang sekarang sudah memiliki julukan I Manyambungi selalu menutup bagian wajahnya. Hal ini dilakukannya agar pasukannya tidak mengetahui lidahnya yang hitam dan berbulu. Sepak terjang I Manyambungi yang berani dan cerdas membuatnya memenangi berbagai pertempuran. Bukan hanya di kerajaan Goa, nama besar I Manyambungi terdengar hingga jauh ke kerajaan-kerajaan lainnya. Sementara itu nun jauh di sebelah barat kerajaan Goa, sebuah pertempuran sengit dua kerajaan sedang berlangsung. Raja Lego bersama pasukannya menyerbu kerajaan Balinapa. Raja Lego pun tidak kalah kejam. Banyak rakyat Balinapa yang menjadi korban. Panglima Puang Moso pun segera mengungsikan rakyat Balinapa agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Mohon maaf tuanku, hamba mendengar di kerajaan Goa ada panglima perang yang sangat terkenal bernama I Manyambungi. Tidak ada salahnya kita meminta bantuan ke Goa. Jumlah prajurit kita yang tersisa sepertinya sudah mampu melindungi para pengungsi. Kamu benar, tidak pilihan lain. Sekarang juga aku akan berangkat ke Goa menemui Panglima I Menyambungi. Sebisa mungkin kamu dan prajurit yang tersisa menjaga para pengungsi hingga aku kembali. Setelah menempuh perjalanan jauh dengan menggunakan kapal layar, Panglima Puang Moso pun sampai ke istana kerajaan Goa. Dia segera menemui Raja Goa dan Panglima I Manyambungi. Di hadapan mereka, Panglima Puang Moso menceritakan masalah yang menimpa kerajaan Balinapa. Aku bersedia membantu negerimu dan mengirim Panglima I Manyambungi ke Balinapa. Tapi semua itu terserah Panglima I Manyambungi, apakah dia bersedia atau tidak. Yang mulia, hamba bersedia berangkat ke Balinapa. Panglima I Menyambungi, entah bagaimana saya harus berterima kasih karena Anda bersedia membantu kerajaan kami yang sedang dalam bahaya. Panglima Puang Moso, saya bersedia datang ke Balinapa karena mengingat budi baik Anda. Ketika masih bayi, Anda adalah orang yang menyelamatkan saya. Panglima, mungkin Anda sudah tidak mengenali saya lagi, tapi saya tidak mungkin melupakan Anda. Maafkan saya Panglima, apakah Anda berkenan memperlihatkan lidah Anda? Panglima I Menyambungi, ternyata Anda adalah putra Raja Balinapa. Sudah menjadi kehendak Tuhan, elang raksasa itu mengirim Anda ke Goa. Terlepas bagaimana perilaku Raja Balinapa, saya tidak akan menyimpan dendam. Sudah kewajiban saya berjuang membantu tanah kelahiran saya. Jadi kamu Panglima I Manyambungi yang masyhur itu? Namamu mendahului kehadiranmu. Sungguh kehormatan bertarung denganmu. Tapi jangan khawatir, aku hanya akan membunuhmu tanpa menyiksamu. Setelah itu, giliran kerajaan Goa akan aku ratakan dengan tanah. Kalau begitu, aku akan berhati-hati. Keluarkan badikmu sekarang. Puncak kesaktian seseorang adalah jika bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan I Manyambungi dengan Raja Lego berlangsung sangat sengit. Belum ada tanda-tanda siapa pemenangnya.
Raja Lego dengan badiknya menyerang Ima Nyambungi yang bertarung dengan tangan kosong. Hingga akhirnya sebuah pukulan telak menghantam dada Raja Lego. Sang raja pun jatuh terkapar di tanah dan tidak bangun lagi. Pertarungan sengit itu berakhir sudah. Setelah berhasil menyingkirkan Raja Lego, Panglima Ima Nyambungi yang merupakan putra dari mendiang Raja Balinapa pun naik tahta. Raja Goa yang sebenarnya keberatan kehilangan panglima perang kepercayaannya pun akhirnya menyetujui Ima Nyambungi memimpin Balinapa. Di masa pemerintahan Ima Nyambungi, kerajaan Balinapa hidup makmur dan rakyatnya terbebas dari rasa takut akibat kesewenang-wenangan penguasa.